dulu waktu gue di tidak nyamanan itu, di zona yang tidak nyaman, gue tuh sering banget dan gue bilang, apalagi waktu itu gue baru bilangnya baru kayak kenal Tuhan, ngerti gak sih? Baru belajar tentang kebenaran and everything. Gue bilang, God please put me in the right path. Oke. Tuhan tolong tarik gue di jalan yang benar sesuai apa yang Tuhan mau. Kalau gue belok, please lurusin gue lagi. Kayak gitu. Nah, terus tapi ini terjadi tanpa gue sadari, Dok. Ngerti gak sih, Dok? Maksudnya Tuhan bekerja, tapi lu gak sadar kalau itu pekerjaan Tuhan gitu? Enggak. Jadi tepatnya waktu gue berusaha semaksimal mungkin untuk menarik diri gue ke zona nyaman, gue tuh gak sadar. Sampai sekarang, pas gue udah makin mengerti, gue baru sadar, ternyata gue tuh dulu, I think I make a mistake gitu loh. Karena tanpa gue sadari juga, waktu gue udah berada di zona nyaman, doa gue malah kebalik, doa gue malah jadi gak jelas. Yang tadinya gue minta, Tuhan put me in the right path, gue jadi bilang kayak, Tuhan tolong apa yang gue lakuin, semoga itu juga kehendak Tuhan, ngerti gak sih? Jadi gue mengutamakan apa yang gue mau dulu, baru Tuhan. Ngerti? Oke. Gue mengutamakan free will gue dulu, baru, tapi gue ngerti gak sih? Jadi kayak kurang ajar gitu loh, kayak, Tuhan, contoh gimana ya? Gimana ya bilangnya? Aduh, gue takut. Ya, Tuhan gue mau Tuhan gue mau apa? Gimana? Oh, oke. Tuhan, gue pengen banget bisa nyanyi. Gue pengen banget bisa nyanyi, ya. Terus kayak gue pengen, jangan nyanyi deh, kalau nyanyi kan kayak skill gitu, oke. Gue pengen terkenal, contoh ya. Tuhan, gue pengen terkenal. Tapi gue berdoanya, Tuhan, gue pengen terkenal, semoga itu juga jadi kehendak Tuhan di hidup gue. Ngerti gak? Oh, gue ngerti. Iya, jadi sebenarnya mirip, kayak gak mirip, cuman gue liatnya gue tuh jadi mirip sama teman gue yang tadi, kayak gue membolehkan sesuatu yang sebenarnya gak benar di hidup gue atas nama Tuhan. Jadi iya. Jadi respon gue tuh salah kan harusnya. Ya kayak gitu. Jadi kayak ya, tapi gue sadarnya pas gue makin kesini, gue makin sadar kalau misalnya kayak gitu. Dan tadi setelah gue mikir kayak gitu, pertanyaan yang muncul tiba-tiba dalam pikiran gue itu, kalau kita tahu kita lari dari kehendak Tuhan atau gue udah gak berada di right path, how gue balik? How gue make it right again? Oke. Jadi tadi kan kita ngomongin respon nih. Oke, kan lu bilang Tuhan itu gak biarin kita, Tuhan itu kasih kita free will, karena Tuhan gak mau maksa kita, tapi Tuhan itu kasih kita instruksi. Nah, instruksi ini, itu sangat berkaitan dengan respon. Iya, benar-benar. Iya kan? Benar respon. Dan yang pertanyaan gue, respon itu berarti bisa ada dua dong. Ada yang benar, ada yang salah. Iya, benar. Pertanyaan yang muncul, kalau misalkan lu udah respon yang salah, apa yang lu harus lakukan? Nah, ini coba nih, kita dengar dari Karipska. Nah, gue kelibet gue Karipska. Coba dari Karipska sendiri gimana? Nggak, Kak, Aldo kayaknya sih ya, Kak. Aldo kayaknya nggak tahu jawabannya, Kak. Makanya dia lempar ke lu. Gue tahu, Jo. Anda jangan menjudge Anda. Aduh, kan ini kita tanya dulu ke Karipska. Karipska gimana nih? Tadi gimana? Tadi gue udah mau jawab, cuman lupa. Oh, ini sih, Kak. Bener-bener Angel. Aduh. Respon yang ini ya. Kalau misalnya respon yang salah. Instruction berkaitan dengan respon. Respon ada yang benar, ada yang salah. Dan kalau misalkan lu udah tahu
lu udah ngelakuin respon yang salah, gimana cara lu balik the right path dan make it right again gitu? Sebenarnya aku juga pernah sih. Meskipun gue pernah ngelakuin yang namanya ya mengampuni juga gitu ya, maksudnya dan so on gitu ya. Tapi gue pernah juga yang dimana ketika gue melakukan kebalikannya gitu, ketika orang berbuat benar, gue berbuat salah gitu. Dan respon gue ya pertama gue nyesel sih. Pertama gue minta ampun dulu sama Tuhan. Tuhan, saya tahu gitu tadi saya tuh salah gitu. Seharusnya saya nggak melakukan hal ini. Nggak kayak Tuhan gini, dari awal udah, ya. Tuhan dari awal udah kasih tahu bahwa aku tuh nggak boleh seperti ini. Aku nggak boleh seperti ini. Aku nggak boleh seperti ini. Bla 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 segala macam. Tapi aku malah ngelakuin kebalikannya Tetap gitu kan. ngelakuin Sama gini, seperti kebalikannya. sama seperti Adam dan Hawa gitu kan. Ketika Tuhan bilang jangan makan buah itu, malah dia tetap melanggar gitu kan. Karena ada alasannya supaya nambah pengetahuan gitu kan. Alasannya si ular kan seperti itu supaya kamu bisa sama seperti Allah gitu kan. Nah, responnya tuh harus, kalau Adam kan malah menyalahkan Hawa dan Hawa menyalahkan ular. Dan ular akhirnya nggak bisa ngomong apa-apa, malah dikutuk sama Tuhan gitu kan. Nah respon kita harusnya, kalau kita udah lihat contohnya Adam seperti ini, berarti kita nggak boleh ngikutin Adam. Yang harus kita lakukan adalah mengakui kesalahan, minta ampun sama Tuhan, dan memperbaiki segalanya. Dan ya gue kasih tahu gitu loh. Gue kasih tahu misalnya ini bersangkutan dengan komunitas. Gue akan kasih tahu dengan komunitas itu. Oke, sebenarnya gue melakukan kesalahan seperti ini, dan gue minta ampun. Sebenarnya gue udah minta ampun sama Tuhan, dan satu hal yang gue harus lakukan adalah gue minta ampun juga sama kalian gitu, karena gue udah melakukan hal yang salah, dan gue tahu ini salah, gue minta ampun, gue minta maaf sama kalian gitu loh. Nah, kalau misalnya respon mereka baik, pastilah mereka gak mungkin gak mau ngampunin gitu loh. Pasti mereka, oh iya Kak, nggak apa-apa, yang penting lu jangan ngelakuin hal lagi gitu kan, ngelakuin hal itu lagi, atau gimana lah gitu. Atau ini bersangkutan dengan orang lain, misalnya pribadi dengan pribadi, misalnya seperti itu, kayak gitu. Nah, gue minta maaf gitu sama Tuhan, gue minta ampun sama Tuhan kalau misalnya gue udah melakukan kebalikan apa yang dari Tuhan perintahkan gitu. Setelah itu gue nyesel, gue sadar gue nyesel, dan itu adalah hari dimana titik gue nggak boleh seperti itu lagi gitu loh. Gue nggak boleh melakukan kesalahan yang sama lagi, gue harus berubah gitu. Ya akhirnya ya gue harus berubah gitu, dan gue minta maaf kalau misalnya bersangkutan dengan orang lain, ya gue minta maaf sama orang yang bersangkutan gitu. Gue ceritain semuanya. Jadi, serius ya. Kalau Aldo gimana dok? Kalau misal gue sih sebenarnya kayak kalau misalnya gue yang base apa yang gue pernah alamin ya. Jadi tuh gue intinya sama gue lagi ada di zona nyaman gue, zona yang dimana gue seneng banget dengan hal seperti ini. Jadi tuh gue tuh benar-benar demen banget di mana pada saat gue ya udah gue nggak peduli hubungan gue sama Tuhan kayak gimana. Yang penting gue hidup, yang penting gue bisa main, yang penting gue bisa makan, gue bisa ngapa-ngapain suka-suka gue. Dulu itu berjalan waktu sejak online, sejak pandemik seperti ini. Dulu pas gue inget banget, ya pas offline, pas semua masih offline, itu gue inget banget. Dulu gue kalau misalnya nggak baca firman, tuh gue bener-bener, misalkan gue baca firman tuh kalau misalnya nggak pagi, oh nggak malam. Iya. Gitu. Nah, kalau misal pagi tuh biasanya yang bikin malasnya apa? Gue bangun tuh jam 6. Gue siap-siap segala macam, sekolah nggak keburu, nah kan. Jadi gue kadang-kadang pagi tuh. Gue beda ya, ketahuan banget ya. Nah, jadi gue tuh kalau misal gue tuh lebih ngarah, kalau gue baca firman tuh gue bener-bener gue pengen dapat sesuatu lah. Dulu pas yang pas semua masih offline, gue bener-bener mau ngerti lah.
Dan gue emang gue luangkan waktu gue untuk itu. Jadi kalau misal pagi itu gue nggak sempat baca firman, gue di sekolah tuh gue mikir, aduh gue kapan ya bisa baca firman. Gue pas mandi, pas gue nyampe pulang dari sekolah, gue nyampe rumah, di rumah gue istirahat, itu gue mandi, habis bersih-bersih rumah gue mandi, di situ gue langsung mikir, oke, gue habis mandi, gue habis beres-beres rumah, harus baca firman, sampai segitunya gue. Dan malam, kalau misal gue nggak doa, gue kayak ngerasain, aduh, nggak tenang. Jadi gue minimal doa ya, walaupun bentar, tapi gue harus berdoa aja sebelum tidur. But setelah pandemi kayak gini, semua berubah. Gue baca firman ya gue gak usah ngapain gue baca firman, orang gue masih hidup juga, ya kan. Gue nggak perlu baca firman deh, itu berdoa. Gue berdoa. Gue mikir juga, udahlah doa bisa besok kan lupa, ya udah berdoa bisa besok lagi lupa, ya udah begitu terus, ya kan. Nah, sampai suatu hari Tuhan kayak ingetin gue. Jadi sebelum pandemik ini Tuhan pernah bawa gue, Kotoni dan Michael Surya sama Sekwan gitu ke tempat sepupu, ke teman nyokap gue punya anak. Nah, anaknya itu benci sama Tuhan. Jadi kita cekcok segala macam mengenai Tuhan itu sebenarnya nggak jahat, Tuhan itu segala macam. Akhirnya setelah cekcok gitu, ya udah, Kotoni, gue inget banget Kotoni ngomong kayak gini. Dia abis pulang dari itu dia cuma naik ke kita. Kalau misalnya lu dapet anak kayak gitu, ya, lu dapet jiwa kayak gitu, lu responnya gimana? Dia nanya kayak gitu. Di situ gue baru, anjir, gue kenal sama Tuhan aja nggak sampai sedekat itu. Apalagi gue baca firman aja jarang, ya kan. Masa gue pada saat itu gue baca, cuma ya gue bacanya pun cuma, gue cuma dapet ini, dan gue merasa puas dengan hal itu. Jadi pas gue dengar Kotoni bisa jawab berbagai macam ayat jedar gitu, gue bisa nggak ya kayak gitu nanti kalau gue ketemu temen gue yang kayak gitu. Nah, cuman pas itu pun pola pemikiran seperti itu cuma berjalan sebentar doang, Jel. Jadi setelah pandemik udah gue lupa, sampai suatu ketika gue punya temen yang tipikalnya sama kayak temen nyokap gue punya anak. Nah, habis itu, dan pas lagi online itu dia ngomong bahwa dia teman sekolah gue benci sama orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan for information, orang yang ngomong ini tuh adalah orang Katolik, orang yang dia pasti kenal Tuhan lah ya. Dan gak cuma satu orang, bahkan 2 atau 3 orang gitu ngomong dan sepakat akan hal itu. Dia benci sama orang yang percaya Tuhan, dia benci sama Tuhan Yesus gitu. Ini pas gue nggak jawab apa-apa, karena pada saat itu gue sadar bahwa diri gue tuh waktu gue sempet bela-belain baca firman, tapi gue nggak ada respon sama sekali. Gue dengar ibadah online, gue dengar ibadah online, tapi gue nggak ngakuin apa-apa. Habis itu tiba-tiba pas temen gue selesai ngomong gitu, gue nggak bisa jawab gitu, jadi gue nggak tahu gue harus jawab apa. Dan di situ gue inget banget, kayak Tuhan ngomong ke gue bener-bener jelas, lu mau sampai kapan begitu terus? Di situ langsung dang kotak gue, anjir, gue mau sampai kapan dia begini mulu. Akhirnya dari situ ketampar gitu ya, Dok? Iya, sejak itu akhirnya apa yang gue lakukan? Satu hal yang gue lakukan adalah gue telepon Kotoni. Itu yang gue langsung telepon Kotoni kan. Gue ceritain tentang begitu segala macam. Habis itu gue ceritain juga mengenai masalah, kalau ini boleh diomongin gak sih tentang connect, Jel? Nggak boleh ya? Nggak. Atau boleh? Oh, belum boleh ya? Gue pokoknya, gue bahas tentang PW. Jadi gue ngomongin tentang, karena kan gue bantuin Ryan megang PW kan. Gue bantuin Ryan megang PW, abis itu gue juga ngomongin lagi, gue bahas tentang cerita temen gue itu dan juga ini. Dan gue ngomong ke Kotoni, gue udah ngingetin gue kayak 2 kali atau 3 kali lebih, itu apa yang gue lakukan gitu kan. Dan itu Kotoni cuma ngomong, waktu lu sadar akan hal itu, bagus.
good. Ya. Waktu lu sadar lu salah itu bagus. Tapi apakah sadar itu bisa merubah lu? Belum tentu. Enggak. Iya. Jadi yang lu bisa lakukan adalah waktu lu sadar, jangan cuma stop di sadar, tapi respon lu yang benar. Jadi apa? Nah iya, itu yang bakal timbul pertanyaannya adalah apa yang lu lakuin, Dok? Nah, yang gue lakuin adalah gue sadar kalau diri gue salah, gue sadar gue hidup dalam dosa, gue nikmati banget. Wah, kata Pak Gilbert Lumendong, gue mungkin ada di level gue menyelam diving gue dalam lautan dosa mungkin ya, dan gue merasa gue santai aja gitu akan hal itu. Nah, itu Pak bilang ya udah, lakukan apa yang menurut Tuhan benar, apa yang Tuhan mau. So di situ gue langsung oke, kuasa yang Tuhan mau kayak gitu, gue langsung gue baca firman, gue sharing rema di tim PW, di grup tim PW Scream dan grup-grup lainnya. Gue sharing rema, gue belajar buat gue berikan waktu untuk doa, dan something yang gue lihat progres yang benar-benar signifikan, di mana gue nggak pernah banget, even gue melayani di bidang musik ya, tapi dulu gue nggak pernah gue kasih waktu gue buat gue nyanyi, buat gue saat teduh sama Tuhan, nyembah Tuhan, gue nggak pernah. But mulai saat itu gue coba gue bangun hubungan gue sama Tuhan, gue benerin lagi sama hubungan gue sama Tuhan. Karena kenapa gue benerin hubungan gue sama Tuhan? Karena gue tahu waktu gue benerin hubungan sama Tuhan, di situ gue lebih gampang tahu bahwa Tuhan mau apa nih buat teman-teman gue. Tuhan mau gue ngapain sih buat teman-teman gue. Tuhan mau gue ngapain buat teman-teman gue, buat keluarga gue. Dan hal itu terus berjalan dalam hidup gue sampai saat ini, dan gue ngerasa wah, Tuhan benar-benar baik banget buat gue. Jadi walaupun gue kadang-kadang suka ngeleweng, ngomongnya ya, apa sih ngomongnya, ngeleweng apa sih, gue nggak tahu, gue lupa bahasanya ya, kayak keluar dari jalannya Tuhan, melenceng. Iya, melenceng. Nah, tapi Tuhan tuh kayak Tuhan tuh baik banget gitu. Tuhan ngingetin lagi, Tuhan ngingetin. Dan gue mau hal itu, masa-masa ini tuh jadi titik dimana gue pengen bangun hubungan sama Tuhan. Karena gini loh, jarang orang yang salah Tuhan masih mau ingetin. Jarang orang yang even lu Kristen pun, even lu agama lu Kristen, lu salah, Tuhan ingetin lewat firman. Jarang ada orang yang dapat teguran itu dari Tuhan. Maksudnya gini. Sebenarnya enggak sih, Dok. Mungkin kayaknya bisa. Justru kalau misalkan gue ya, menurut gue, kalau misalnya lagi ada masalah atau lu lagi jauh sama Tuhan, and then lu dapat teguran kayak gitu, itu menandakan bukan lu sangat berdosa di mata Tuhan. Justru menandakan kalau Tuhan itu justru sayang banget sama lu. Justru dia saking dia maunya lu balik ke dia, sampai dia tuh rela-relain suruh orang lain tanpa without any of your concern, orang itu bakal datang ke lu dan bilang sesuatu ke lu. Nah, iya, maksud gue gini. Mungkin bahasa gue yang nggak salah ya. Maksud gue gini. Jadi yang gue pelajarin adalah ada beberapa orang, waktu orang itu salah, Tuhan kejar. Tuhan benar-benar pengen serius sama itu orang. Tapi ada juga beberapa orang, Tuhan ingetin, Tuhan ingetin. Tapi waktu orang itu nggak ngakuin apa yang Tuhan suruh, Tuhan bisa jadi dia kayak udahlah, gue nggak mau ingetin ini anak lagi. Contohnya siapa? Kayak contoh misalnya Yudas. Dia tahu dia salah, dia menjual Tuhan, dia tahu dia salah, dan tapi yang bedakan dia dengan Petrus apa? Petrus juga sadar loh kalau diri dia salah. Dia bilang dia mengasihi Tuhan Yesus, kalau nggak salah, dia mengasihi Tuhan Yesus, tapi dia menyangkal Tuhan Yesus kalau dia bukan guru gua. Dua-duanya ini sama kan? Mereka berdua ini dalam kondisi mereka sadar kalau diri mereka salah. Tapi yang dilakukan responnya Petrus adalah waktu dia tahu dia salah, dia nggak kayak Yudas gitu. Dia tahu salah, dia malah bunuh diri. So maksudnya apa ya? Balik lagi ke
menurut gue ini kayak, ya Tuhan berkenan, gimana ya gue ngomongnya, susah juga sih, maksud gue, ya ada beberapa waktu Tuhan ingetin lu, justru lu harusnya bersyukur. Lu diingetin nih untuk lu memaafkan orang lain. Lu harusnya bersyukur karena apa? Tuhan masih peduli sama hidup lu. Dan atau enggak, lu baca firman. Lu dapet nih, oh gue harus hormat sama orang tua. Bisa lu nggak hormat sama orang tua. Justru lu harusnya bersyukur karena apa? Tuhan masih pandang hidup lu. Tuhan masih peduli sama hidup lu. Tapi jangan sampai Tuhan akhirnya gini. Waktu lu tahu nih, lu nggak hormat sama orang tua dan lu tahu itu salah. Tapi lu nggak merasa kayak Tuhan negur lu, lu nggak ngerasa Tuhan kayak apa? Kayak gue misalnya nih, kayak contoh kan di kitab apa gitu, Tuhan ngomong, temuilah Tuhan selama ia masih berkenan ditemui. Berarti ada masanya Tuhan nggak berkenan. Nah, jadi kita harus manfaatin masa-masa kayak gini, respon lu harus yang benar. Waktu lu dapat firman A, respon lu harus yang benar. Kayak contoh, kayak Karipka, dia tahu nih, kalau misalnya dia sebenarnya males minta ampun sama itu orang, minta maaf sama orang tuh males. Bener, gue juga pernah ngalamin kayak gitu. But kembali lagi, lu mau respon lu itu, lu maunya respon yang lu hasilkan itu membawa lu semakin serupa dengan Tuhan, atau lu mau ngeresponin lu makin jadi-jadi seperti diri lu. Karena waktu gue jadi salah, gitu. Gue jadi ingat sama, pernah sih, ingat gak sih, jadi kalian bisa lihat gak sih ada 2 lingkaran, ya, ada grace sama dosa. Terus kalau misalnya ini, lo di tengah-tengah di sini, di arsiran ini, lo lagi di tengah gitu kan. Sebenarnya bukan masalah apanya, tapi masalah yang kalau Aldo bilang tuh kayak gini. Kalau misalkan, contoh Tuhan udah ingatin lo ya, lo lagi di sini, lo lagi buat dosa. Ya, di sini, di tengah-tengah, lo buat dosa, terus Tuhan ingetin lo. Kalau misalnya lo respon lo baik, lo akan pindah ke daerah sini, dan lo akan masuk tetap di dalam kasih karunia Tuhan, lo akan feel His grace, itu gede banget, makanya dia ampunin lo, dan yang gue belajar tadi, kayak Karips itu, respon lu kalau lu dalam grace, lu bakal jujur sama Tuhan, lu salah, lu bakal ngakuin, lu bakal ngomong ke otoritas lu sama siapapun itu yang terlibat, yang lu, contoh kalau lu bohongin, lu bakal bilang sama orang yang lu bohong, kalau lu bohong, lu ngakuin, dan lu pastinya bakal jujur sama diri lu sendiri juga, kalau kayak gitu kan. Terus yang tadi gue belajar juga, itu abis lu jujur, bisa jadi ada konsekuensi, ada harga yang lu harus bayar. Betul, setuju. Ya. Terus kedua, kalau misalkan lu dalam grace ya, kalau lu ditegur Tuhan di tengah-tengah, tapi lu respon lu baik dan lu masuk dalam grace, yang gue baca dari Aldo tadi, Aldo bilang kayak, lu bakal sadar dan respon lu tuh bakal ngelakuin kehendak Tuhan. Dan lu bakal, pokoknya, dan lu bakal feel gitu loh, kasih karunia Tuhan gitu. Terus yang gue tangkap yang dari Aldo, kalau misalkan lu udah diingetin sama Tuhan nih di tengah-tengah, tapi lu biarin aja, lu nggak ngelakuin sebaliknya, lu nggak mau masuk dalam grace, ya artinya lu keluar dalam grace, lu di daerah sini, bukan di daerah grace lagi, gitu. Terus maksudnya Aldo tuh bukan Tuhan nggak peduli sama lu, tapi justru lu yang memilih untuk keluar dari grace itu. Iya nggak sih, Kak? Betul. Ya, benar-benar. Betul. Iya. Lu yang memilih untuk keluar dari grace itu. Dan kalau lu keluar dari grace, ya apa? Di luar kasih karunia Tuhan tuh ada apa? Ada penyakit, ada masalah, ada apa, ada copet lah, apa. Iya, pokoknya kayak gitu. Jadi, bukan masalah, gimana ya, yang Aldo maksud tuh bukan, ya yang tadi Aldo bilang sih, kayak lu tambah menjadi-jadi. Maksudnya itu ya, itu pilihan lu mau larut di masalah itu atau enggak. Sebenarnya gini, kalau misalnya mau lebih singkat, ya kayak kita sepakat nih, kita kan ada free will ya kan, ada free will, ada kebebasan, lu mau milih. Maksud gue baru keinget lagi sama free will. Ini harusnya kita bahas free will sih, untuk baru gue bahas tentang apa yang gue alamin, karena basically yang gue alamin itu sebenarnya free will. Karena gini, masalah yang gue alamin itu masalah tentang free will. Jadi maksudnya apa sih tentang free will? Waktu lu diingetin sama Tuhan, kita pasti punya free will akan Kak, buat milih, gue mau respon A, gue mau respon B. Nah, waktu lu
memilih gue mau respon, gue mau semakin dekat lagi sama Tuhan, gue mau makin serupa lagi dengan Tuhan, ya Tuhan bakal support, Tuhan bakal fasilitasi dengan Roh Kudus, dengan penguatan kembali yang Tuhan bakal berikan, dan sampai apa? Sampai lu bisa serupa dengan Kristus gitu. Even mungkin dalam proses itu kita mengalami jatuh bangun, tapi Tuhan bakal kayak nuntun kita, Tuhan bakal bersama-sama dengan kita gitu buat kita mau berubah waktu dapat instruksi ini, kita responnya benar apa yang firman Tuhan ngomong, Tuhan bakal fasilitasi, Tuhan bakal kasih apa ya, ibaratnya kasih bantuan gitu ke kita. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai free will kita responnya yang apa ya, udahlah gue nggak mau ngikutin apa yang firman Tuhan ngomong, ya udah, kayak tadi yang Angel ngomong, ya udah kita nggak bakal bisa dengar, kayak ibaratnya kita kebal gitu loh, kita ngerasa dosa, ya udahlah biasa aja, gue kayak yang gue alamin, ya udah dosa, sampai rohani lu tuh mati. Gitu. Oh ya, gue mau kasih tahu, gue mau ingatin sama teman-teman Screamers kayak gini, kalau kalian melakukan sesuatu yang salah, terus kalian merasa bersalah, gue kasih tahu, itu tanda yang sangat bagus. Iya, yang tadi. Kenapa? Karena kalau kalian melakukan kesalahan dan kalian nggak merasa bersalah, artinya lo udah kebal sama masalah itu, dan itu bahaya. Nah, ya betul. Benar. Justru kalau lo merasa bersalah, berarti lo tahu, gue tuh ada yang benar. Lo tahu kalau ini tuh nggak benar, dan lo tahu itu salah, makanya lo merasa bersalah. Ya. Tapi kalau misalkan lo nggak merasa bersalah, itu hati-hati. Nah, coba nih kita sharing lagi, lu pernah nggak, Jel? Lu merasa lu kebalik sama dosa. Actually, sorry, kita jangan bahas ini lagi karena udah ada podcastnya, Do. Itu waktu itu udah pernah dibahas. Iya, udah. Oh, udah ada podcast ya. Oh, jadi lu udah pernah sharing ya? Maksudnya lu udah pernah? Maksudnya berarti udah ada podcastnya kan, membahas tentang ini kan? Waktu itu sama Kak Tony, bentar, gue lagi ingat-ingat judulnya apa ya? Aduh, gue nggak tahu lagi. Pokoknya pernah, pokoknya gue yakin pernah. Nanti kita taruh di description ya kalau kita ingat, oke. Terus Do, kita udah mau masuk penutup podcast nih, Do. Gue sebenarnya mau ini sih dari penulis yang nulis materi ini, dia sebenarnya ada tekenin di ayat ketiga. Sebenarnya ini tadi nyangkut sedikit sama apa yang lu bilang. Kalau di ayat ketiga, gue bacain ya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk mengajar orang banyak dari atas perahu. Tadi kan lu bilang, lu bisa bayangin gak sih jadi Simon udah capek-capek dari malam, semuanya kayak gitu. Bete, oke? Terus di sini tuh dibilangin, Do. Dia penulisnya bilang kayak gini. Seperti contoh di ayat 3 yang tadi gue bacain, Tuhan tuh, lu kira Tuhan nggak tahu Simon capek? Tuhan tahu. Ya, pasti lah. Tuhan tuh tahu apa yang kita alami, ya. Tuhan tuh tahu apa yang kita mau. Ya. Dan ketika Tuhan ingin bertindak atau menjawab doa kita, ya, ketika Tuhan mau nolong kita, Tuhan tuh cuman mau kita, apa ya, Tuhan tuh kayak mau tahu kalau I want to help you, dan lu udah bilang ke diri gue, maksudnya Tuhan tuh kayak bilang, gue mau nolongin lo, dan lu juga udah bilang ke gue apa yang lo mau, apa yang lo mau ditolong, dan Tuhan cuman suruh Petrus untuk mendorong perahunya. Dan waktu Tuhan Yesus minta mendorong perahunya, Simon punya free will di situ kan. Dia punya pilihan untuk meresponi itu, apakah dia mau atau tidak. Dan dia memilih untuk mendorong perahu itu. Yang artinya dia melakukan apa yang Tuhan suruh, perintah Tuhan, instruction Tuhan. Benar-benar. Ya. Tapi kalau waktu dia, ya, dan waktu penulisnya bilang gini, kalau waktu Simon ngelakuin itu, mendorong perahu itu dan melakukan kehendak Tuhan, di saat itu Simon membiarkan Tuhan itu yang berperang menggantikan
menggantikan dia. Jadi maksudnya ini kayak kalau lu minta Tuhan tolong dan Tuhan kalau lu apa ya? Oh sorry, bahasa gue kayak gini. Kalau lu merespon dengan baik dan benar dan lu melakukan apa yang perintah Tuhan, ya. Ada banyak setelah itu yang lu dapatkan. Yang melebihi ekspektasi lu. Iya. Iya. Jadi kayak even lu cuma minta A, Tuhan bisa kasih lu A, B, C kalau lu dengerin Tuhan. Tapi sebenarnya jangan sampai itu jadikan apa kayak patokan gue ikutin Tuhan biar gue dapat rumah baru, ya kan? Setuju. Gitu yang salah. Ya. Kalau misalnya dari dulu nih Kak, coba kalau misal gue pengen nanya nih dari Kak Rifka sendiri, lu pernah nggak sih kayak teman-teman ngomong kayak gini nih, lu responnya salah. Nah, apa sih yang lu dapet? Maksudnya akibatnya apa gitu? Apakah Tuhan ngingetin lu lagi atau lu dapetin apa gitu? Pas lu responnya salah. Ketika gue responnya salah, benar kata Angel, ada konsekuensi yang gue dapetin. Ketika gue dapet konsekuensi yang gue dapetin, ketika gue dapet konsekuensi itu yang menyadarkan gue itu bahwa gue salah. Jadi ketika gue melakukan kesalahan, kan ya sama kayak Adam dan Hawa. Ketika Adam Adam dan Hawa memakan buah itu, terus dia sadar dia telanjang. Iya. Dia malu. Terus dia dia merasa malu, akhirnya dia begitu dengar suara langkah Allah gitu ya, langkah kaki Allah, dia langsung buru-buru ngumpet. Karena apa? Karena dia sadar, dia tahu gara-gara dia makan itu akhirnya dia merasa dia telanjang gitu kan. Padahal kan Tuhan nggak kasih tahu kalau dia sedang telanjang gitu kan. Nah sama ketika gue dapet masalah, ketika gue ada masalah nih, itu bukan karena ujian dari Tuhan, bukan, tapi karena kesalahan diri gue sendiri. Gue melakukan kesalahan, dan pasti dalam kesalahan itu pasti ada efeknya dong. Sehingga membuat gue sadar, oh gue salah ternyata. Ternyata hasilnya tuh salah. Ternyata tuh harusnya gue nggak boleh begini. Bener harusnya gue ngikutin kata Tuhan. Gue salah nih, bener nih. Duh Tuhan, gue minta ampun Tuhan. Gue benar-benar kayak sadar. Gue yang Aldo bilang tuh benar ya. Yang Kotoni ajarin. Kalau cukup sadar aja, aja nggak cukup gitu maksudnya. Sadar aja itu nggak cukup. Lu harus melakukan satu tindakan. Iya. Sama seperti itu juga, ketika gue sadar gue salah, berarti ada tindakan yang harus gue ambil, yaitu mengakui. Ketika gue mengakui di hadapan Tuhan, gue benar-benar gue bilang sama Tuhan, dan gue mengingat bahwa di titik inilah gue salah, dan gue nggak akan balik lagi ke titik ini. Karena begitu gue balik, gue akan merasakan hal yang lebih lebih besar lagi daripada ini. Gue yakin itu. Ketika gue bergaul dengan orang-orang yang nggak baik, ketika gue bergaul dengan teman-teman yang nggak membuat gue dekat sama Tuhan, malah membuat gue jauh dari Tuhan, itu jadi kayak kok gue jadi baca Alkitab kok nggak enak gitu ya. Terus begitu, jangankan baca Alkitab, sama kayak Aldo juga pernah jadi males baca Alkitab. Terus begitu baca, ya udah, yang penting baca. Yang penting baca daripada enggak gitu kan. Yang penting baca. Jadi dapat gak dapat, yang penting baca gitu. Sedangkan Tuhan tuh mau bicara gitu loh pasti melalui firman-Nya. Firman-Nya itu kan membuat kita tuh connect sama God gitu kan. Connect sama Tuhan gitu loh. Nah, dari situ jadi begitu gue sadar gue melakukan kesalahan, ya gue harus ambil tindakan, yaitu minta ampun sama Tuhan. Ketika gue udah minta ampun sama Tuhan, ada nggak nih kira-kira yang mengalami dampak dari kesalahan gue ini? Misalnya nama orang jadi tercemar, misalnya seperti itu ya. Misalnya kayak ngegosip lah istilahnya lebih gampangnya. Gibah tentang orang. Ya kita sadar gitu kan, kita salah. Terus kita minta maaf sama dia. Gue pernah ngelakuin hal itu gitu loh. Dan gue minta maaf sama orangnya langsung.
gue bilang, gue minta maaf ya kalau misalnya ada Gue salah. beberapa hari ya gue melakukan kesalahan, yaitu gue ngomongin lo ke orang lain yang enggak gitu kan. Kalau misalnya orang itu penasaran, ya gue ceritain. Tapi kalau nggak penasaran, bagus gitu kan. Berarti gue nggak perlu ungkapin semuanya kan. Berarti kan, oh ya udah, gitu kan. Nah tapi itu akhirnya jadi dan konsekuensinya gue adalah dijauhin sama orang-orang yang misalnya gue dalam satu perkumpulan itu gue ngegibah tentang si A. Nah jadi gue dijauhin sama yang perkumpulan gibah ini gara-gara gue deket sama si A gitu loh. Karena gue minta maaf gitu loh. Jadi konsekuensinya terus begitu, akhirnya konsekuensi yang lainnya adalah omongan gue jadi nggak dipercaya sama orang. Dan itu gue harus terima gitu loh. Dan ya udah akhirnya bayar harga. Tapi nggak apa-apa karena lu ngelakuin hal yang benar. Ya. Benar. Setidaknya respon gue tuh baik gitu loh. Bukan setidaknya sih. Intinya respon gue harus baik gitu loh. Respon gue sama Tuhan tuh benar-benar menyadari gitu kesalahannya. Iya. Gitu. Terus juga gue mengingatkan kan ini kita kan kayak menuju tahun baru ya ini ceritanya kan. Iya, betul. Kita menuju tahun baru. Ini berarti minggu terakhir di 2020. Iya. Iya, betul. Iya berarti ya. Minggu depan kan udah benar-benar. tanggal 2 bro. Oh iya, 2 Januari. Kemarin kan Christmas ya. Iya. Ada Merry Christmas loh. Ya, kan kita udah bilang Merry Christmas. Oh deh ya. Ya, nggak apa-apa sih. Ya. Apa ya tadi? Gue pengen kayak gini. Bagi kalian yang mau mulai, ini kan kita gimana ya? Kita kan di Scream Podcast, kita Scream Out the Truth, kita menyuarakan kebenaran, dan kita ngajak semua teman-teman untuk kita sambil melakukannya bareng-bareng. Karena udah sering banget gue sama Kak Tony bilang kayak, kita kelihatannya gampang banget ya, bilang kalian yuk kayak gini, yuk lakuin kayak gini-gini. Maksudnya, yes. Dan gue juga udah pernah bahas ini sebenarnya, cuman gue mau ingetin kalian lagi kayak, gak gampang untuk ngelakuin ini semua. Even kayak kalau lu di tahun baru resolusi lu apa? Resolusi lu gue mau lebih dekat sama Tuhan. Perbaiki hubungan gue sama Tuhan. Dan lu expect lu sekali doa, lu langsung bisa bahasa roh, langsung berkobar-kobar and everything. Terus pas lu coba, realitanya lu gak bisa kayak gitu. Lu doa aja, Jel, gue masih keganggu, ke distract ini, gue gak fokus, bla bla bla. Terus kayak ini, dan saat lu coba, dan itu yang terjadi, lu malah down, lu malah gak mau lanjutin. Gitu lah. Yang gue mau kasih tau itu, no. Lu kira semua, dulu waktu gue, waktu Aldo, waktu Karips, waktu Katoni, waktu pendeta-pendeta yang lu tahu sekarang, emang dulu waktu dia kecil, dia gak mulai kayak lu. Dia mulai kayak lu. Dia gak langsung bisa. Ngerti kan? Jadi kayak jangan kalau lu baca Alkitab sekali terus lu rasanya nggak dapet apa-apa, jangan stop, lakuin terus aja, konsisten. Dengan gitu lu bakal bangun hubungan makin dekat sampai intim. Ya. Itu. Jadi kalau misalnya lu ngelakuin ya, jangan cepet-cepet down, oke? Oh ya, sama ini lagi sih. Gue keinget tadi sama yang Karika tadi ngomong, yang mungkin untuk sebelum Angel bakal menyimpulkan ya mengenai tema kita hari ini, gue coba pengen ngomong aja. Gue baru keinget lagi masalah yang tentang ini ya. Apa sih yang gue pengen ngomongin sebenarnya? Gini, jangan sampai kayak Tuhan itu, kan kita tahu nih, kita ditegur tentang ini, datang instruksi dari Tuhan, datang firman Tuhan, dan datang kehendak Tuhan, kita dapat remanya, yang dimana itu menegur kita, mengajar kita, dan kita sudah tahu nih, kita salah. Nah, kan responnya ada dua nih, kita mau perbaiki, atau kita mau tetap jalanin, ya kan? Nah, kita kadang-kadang suka gak mau bayar harga nih. Kayak contoh, Karipka tahu nih, dia kalau misalnya dia udah deket sama A, dia udah pasti bakal ditinggalin sama teman-temannya yang dimana yang dulu
segeng gibahan sama Karipka kan. Karipka, Iya, itu dia yang mungkin gue pasti teman-teman semua pasti pernah alamin. Dimana firman Tuhan ngomong yang something yang berlawanan dan lu tahu lu akan harga yang lo harus bayar tuh bakal segini dan justru dan respon lu gimana gitu. Even lu tahu harga yang harus dibayar itu benar-benar wah susah banget, tapi percayalah teman-teman, gue udah pernah ngalamin. Waktu gue harus bayar harga, Tuhan benar-benar show kalau misalnya dia Tuhan dan dia Allah yang hidup, dia berkuasa banget. Dan justru gue percaya, gue seneng banget Paulus bisa pernah ngomong, justru dalam kelemahannya dia kuasa Tuhan nyata. Dan itu gue alamin banget, dimana gue saking wah Tuhan gue nggak bisa lah, gue mau melakukan kebenaran, gue mau menegakkan kebenaran dalam hidup gue, cuma karena gue udah terlalu jauh masuk dalam dosa. Dan akhirnya Tuhan mau gue balik, dan even gue tahu gue harus bayar harganya yang sangat mahal banget dan pengorbanan demi pengorbanan, Tuhan buat gue alami banget bahwa Tuhan itu bantu hidup gue. Tuhan show bahwa dia tuh Tuhan. Dia show dia Allah yang gak pernah meninggalkan orang yang mau hidup buat dia gitu. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan sampai kalian diingetin sama Tuhan, dan apa ya, jangan sampai tuh kalian tuh bayar harganya tuh sampai gimana ya, bener-bener Tuhan udah ingetin nih sekali, jangan begini, tapi tetap lakukan, nggak diingetin lagi, lakukan terus sampai akhirnya jangan sampai lu jatuh terlalu dalam gitu loh. Terlalu dalam, iya, karena kalau misalnya jatuh terlalu dalam, nanti akhirnya apa, lu nggak mau bayar harga akan hal itu, akhirnya apa yang muncul, lu nggak bakal mau berubah. Beda kalau misalnya lu udah jatuh lebih dalam, udah tahu dalam nih, dan lu akhirnya oke lah Tuhan, gue mau bayar harga. Nah, kalau misalnya teman-teman punya mental kayak gitu, wah, ya gue bukan menyarankan ya udah kalian jatuh lebih dalam lagi aja, enggak, bukan kayak gitu, but jangan sampai kita jatuh lebih dalam lah, jatuh lebih dalam dosa ya maksud gue. Jangan stay di lingkaran dosa. Itu dia, jangan sampai kita tunggu harus kita kehilangan sesuatu baru kita sadar. Itu dia. Maksudnya Aldo dari Kenapa, Kak? Maksudnya Aldo, daripada lu bayarnya harusnya cuma 1.000, tapi gara-gara lu keterusan kelamaan, jadi lu harus bayar 100.000 gitu kan. Itu dia. Nah, jangan terlalu mau bayar terlalu mahal gitu loh, untuk hanya gara-gara kesenangan sendiri gitu loh. Iya, benar. Kenikmatan sendiri gitu. Dan kalau nggak jatuh, jangan dijatuh-jatuhin. Jangan dijatuh-jatuhin, itu dia. Itu benar. Jangan misalnya, lu tahu itu salah, itu dosa. Tapi lu lakuin. Gue kayaknya cobain. Berdosa. Iya. Gue inget banget nih. Waktu itu Tony pernah ngomong gini. Lu jangan tunggu, misalnya nih, lu nggak berdosa nih. Lu misalnya, lu apa nih contoh? Oh sini gue punya contoh. Ya. Maksud gue pasti kayak gini kan. Maksud gue pasti kayak gini kan, kayak apa namanya? Aduh, gue takut. Cuma ini kayak lucu banget soalnya. Gue tahu maksud lu. Sebelum lu ngomong gue tahu maksud lu. Jadi kayak, bahasanya apa ya? Kayak kalau misalkan, bentar, gue mikir bentar. Nih, gue aja dah, lu kelamaan lu Jel. Misalnya nih, lu misalnya temen lu kayak ngambil duit, misalnya nolong lah, kita ambil yang simpel aja. Temen lu misalnya ngebohongin temennya buat minjem, misalnya ngambil duitnya gitu, buat beli something, nyolong lah, kita ngomongin nyolong. Lu jangan sampai mikir, kayak gue harus nyolong dulu, abis itu gue bertobat, baru gue bisa kesaksian di depan gereja. Itu pemikiran bodoh itu namanya. Jangan kayak gitu loh, maksud gue. Jangan sampai, jadi bener. Jangan, gue excited banget, oh my God. Jangan sampai kayak, lu lihat orang gila, dulu dia preman, terus sampai dia kesaksian di gereja, hidupnya berubah gara-gara saya menerima kuasa Tuhan, kasih karunia Tuhan nyata, and everything, baru dia bertobat, dan lu lihat dia keren banget. Jangan sampai lu, yaudah gue jadi preman dulu aja biar nanti gue bertobat, biar gue bisa rasa
biar gue bisa rasain kalau misalkan gila kuasa Tuhan tuh nyata banget. Jangan dijatuh-jatuhin. Kalau misalkan emang lu udah tahu, terusin aja. Bagus gitu loh. Iya, kalau sudah tahu itu salah ya buat apa ya kan? Jangan cuma gue pengen dipandang nih biar kesaksian gue bagus ya kan? Jangan kayak gitu juga bos. Biar jadi dampak impact gitu ya, gitu. Iya. Biar kayak gak apa-apa nanti kalau gue berubahnya total gitu bukan kayak langsung, jadi kayak berubah langsung total, jadi semua orang tuh lihat gue berubah jadi suci, jadi apa gitu. Masih mending lu pas berubah jadi preman masih hidup, masih bisa bertobat. Coba lu jadi preman, tiba-tiba udah kena bacok duluan, udah mati, nyesel kan? Aduh, benar. Ya, jadi guys, kalau gue mau simpulin ya, ini hari udah mulai gelap, lampu gue udah terang banget jadinya ya. Aduh. Langsung aja. Nggak, jadi kalau misalnya gue mau simpulin, pertama, instruksi Tuhan itu jangan cuma didengar. Ya. Jangan cuma didengar, tapi berarti ya lu tetap dengar gitu. Jangan cuma didengar, lu mengerti, lu pahami, masukin ke pikiran lu, jadiin dasar, keluar output yang berbeda, dan start small. Mulai melakukan even dari hal kecil. Tuhan juga nggak menuntun lu bisa langsung ngusir setan dan lain-lain, ngerti gak sih? Iya. Tuhan nggak butuh itu. Start small gitu kan. Kayak kalau misalnya di sini ya, abis tadi yang judulnya itu Small Instruction Scream Saturday, di bawahnya dia tulis listen, understand, and start small. Ya, jadi coba ketika kita udah mendengarkan firman Tuhan berulang-ulang, atau kita diingetin Tuhan berulang-ulang, mungkin Tuhan ingin kita untuk mendorong perahu tersebut sebagai tanda bahwa kita melakukan kebenaran, supaya kita ngelakuin gitu loh. Ya, mulai dari hal kecil kayak ya seperti baca doa tiap hari, baca Alkitab tiap hari kayak gitu. Dan ngelakuin aja and everything gitu. Dan bukan masalah dosa nggak dosanya, tapi masalah apakah lu mau tetap stay di lingkaran dosa itu atau enggak, atau lu mau hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Gitu. Nah, terus juga tadi gue mau tambahin. Tadi kan lu bilang nih, kalau jangan sampai lu jatuh terlalu dalam. Nah, itu memunculkan satu pertanyaan nih, Kak. Karin pasti mikir kan, Kak, kayak kadang tuh kayak gimana? Terus gimana dong kalau gue udah jatuh terlalu dalam? Iya, kalau udah justru karena lu udah tahu jatuh terlalu dalam, lu cepet-cepet balik. Ya, jangan sampai jangan sampai lu terlalu dalam. Ya udahlah, gue udah dalam nih. Udahlah, gini, gue mau nanya. Dalam aja. Ya. Terus kayak gini, daripada lu mikirnya, misalnya ya. Nih, gue nanya nih, bentar. Ya. Gini, Jal. Kalau misalnya lu udah tahu nggak bisa berenang, terus udah gitu ketinggian lu tuh kurang dari 1 meter. Lu nggak tahu kalau itu ternyata 1 meter gitu kan. Ya udah lu nyebur, ternyata lu tenggelam. Jangan lu cari ke 2 meter untuk menenggelamkan diri. Gak akan bisa gitu loh, gak bisa keluar gitu loh. Kalau 1 meter aja kita nggak bisa muncul, nggak bisa berenang, nggak bisa keluar, apalagi 2 meter. Nggak bisa jangan lu nyari, jangan lu nyari masalah, jangan lu mencobai diri sendiri, apalagi mencobai Tuhan. Itu sama aja lu mencobai Tuhan gitu loh. Bener. Tapi yang gue mau tekenin itu bukan di situnya sih, Kak. Gue yang mau tekenin kayak gitu, kalau lu udah ngerasa lu, aduh gila gue busuk banget di depan Tuhan, gue bikin banyak hal banget, dan lu pasti mikir kalau misalnya gue balik, banyak banget harga yang harus gue bayar. Gak apa-apa. Ubah mindset itu, jadi kalau gue balik, gue itu di dalam grace. Even kalau gue pun ada konsekuensinya, tapi gue gak sendirian, Tuhan tuh jalan bareng sama gue. Betul, setuju. Yang tadi gue bilang, kalau misalkan
kalau misalnya Tuhan kasih instruksi dan lu respon dengan baik dan lu melakukan, yang lu terima itu bukan cuma satu, tapi lu bisa dapat your expectation gitu loh. Iya. Itu menimbulkan harapan baru gitu loh. Jadi kayak, nah, tentang ngomongin harapan, minggu depan kita ngomongin harapan ya, di tahun yang baru, harapan baru. Wow. Maka berlanjut ya, bersambung-sambung. Menjadi satu. Gitu. Okay. So. Jadi mungkin itu ya yang mau kita diskusikan, yang kita bicarakan, yang kita sudah sharingkan one by one. Mungkin Karips ada mau kasih Karips ada mau kasih pentolan gong-gongnya buat sentilan buat teman-teman streamers. Atau ada quote-quote. Nah. Ya, quote-nya yang pasti dari firman Tuhan juga, karena menurut gue quote itu tidak menyadarkan seseorang. Yang menyadarkan adalah firman Tuhan. Tapi satu hal yang gue mau kasih tahu adalah setialah dari perkara yang kecil. Kalau kita ngikutin yang tadi Angel bilang start from small gitu ya, maka Tuhan akan mempercayakan segala sesuatunya yang besar. Tapi bukan berarti karena kita melihat yang besar kita tidak mau mengerjakan yang kecil. Kita setia dulu dari perkara yang kecil. Mulailah dari sesuatu yang simple aja gitu loh. Ya mulai dari baca Alkitab, berdoa gitu ya. Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan jauh lebih penting dari segalanya. Ketika tadi yang Angel bilang juga, Tuhan gak butuh kita yang bisa mengusir setan gitu loh. Nah, setan itu akan keluar dengan sendirinya ketika kita ada di situ. Kenapa? Karena kita ada dalam Tuhan. Kita ada di dalam grace-nya Tuhan gitu loh. Seperti itu sih. Right. So thank you banget Karips udah datang ke podcast. Sama-sama. Dari Bandung kok jauh-jauh. Oh my god. Oh, amazing. Wah, dari Bandung ke Tangerang sewa hotel buat syuting gini doang, nanti balik lagi nih check out habis syuting. Enggak, ini lagi di story. Aduh. Thank you banget, thank you juga aja. Aldo yang udah mampir ke podcast, udah bantuin gue. Ya, terima kasih teman-teman yang udah nonton, yang udah support kita selalu. Dan teman-teman, kalau misalnya di Januari kita ada ibadah online, podcast akan berpindah di hari Rabu setiap jam 8 malam. Jadi kalian tuh udah gak ada alasan-alasan, aku sibuk, aku lagi disuruh makan dulu sama keluarga and everything gitu. Oke. Jadi kayak, sorry kak, aku baru pulang, kan bisa jawab gitu kan. Kalian harus dan podcast, okay? Because this is the truth. The truth itu akan memerdekakan kalian. Betul. Tapi usah podcast harusnya bisa didengerin kali pas kita lagi makan ya kan, lagi. Nggak, maksudnya kan biasa kayak kalau misalkan kan kayak lagi kumpul keluarga terus kayak lu sibuk sendiri dengar podcast kan pasti kayak, woi ngapain lu gitu. Kayak gitu kan. Kayak juga sih dong. Terus jangan sampai ada prioritas yang lebih penting gitu kan. Mama lu suruh lu ngapain terus kayak lu malah teriak kayak bentar lagi podcast padahal lu cuma dengerin podcast doang gitu kan. Lu tahu prioritas guys. Oke, bersama gue Angel. Ngomong dong. Aldo. Dua yang only Osvaldo Jose Setia. Gue perlu dan gue Ripka. Iyalah. Nanti happy Saturday dong ini ya. Ya. Ayo tutup dong Jel, kan gue gak bisa. Iya. Thank you banget semuanya. Bye. This is Scream Podcast. Scream